Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa dimulai atau nunggu yang lainnya dulu? Saya mulai ya, teman-teman. Untuk yang lainnya bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang menerapkan strategi isu-isu pemasaran, keuangan, atau akuntansi, litbang, dan sistem informasi manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Amang Setiawan. Saya Triana Arumardani. Dan saya Nova Revitasari. Dan saya Risma Intan Maharani. Untuk mempersingkat waktu,
kami akan mempresentasikan. Silakan Mbak Ana. Mbak Risma, Mas Awang. Oh ya, Mbak Risma. Mohon maaf. Sebentar ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan strategi. Yang pertama ada pemasaran, yang kedua keuangan atau akuntansi, penelitian dan pengembangan atau litbang, yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Selanjutnya, sifat alami dari implementasi strategi. Berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawannya. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Yang pertama, isu-isu pemasaran. Isu-isu pemasaran. Strategi pasar merupakan variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya ada 3 alasan utama, yaitu strategi keterbatasan sumber daya dan bauran pemasaran. Selanjutnya, penempatan produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa pesaing dalam dimensi-dimensi terpenting bagi kesuksesan dalam industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Awang. Isu-isu keuangan atau akuntansi. Next. Yang pertama, pengupayaan modal yang diperlukan. Yang kedua, pengembangan perhitungan laporan keuangan. Yang ketiga, pembuatan anggaran keuangan. Yang keempat, pengevaluasian nilai atau kenaikan bisnis. Next. Next. Yang pertama, menggalang modal untuk menerapkan strategi. Yang diperlukan adalah analisis laba bersaham, tolak hasil bunga, dan pajak. Adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham, atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategis. Teknik ini meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba bersaham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Yang kedua, perhitungan laporan keuangan analisis. Perhitungan laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Next.
Yang ketiga, anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya, anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Yang keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya ditetapkan dengan mengambil alih lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham, mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih, dan membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Menentukan apakah perlu go public. Go public berarti menjual persentase tertentu dari perusahaan Anda kepada pihak lain untuk memperoleh modal di pasar saham. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atau perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar, karena biaya awal untuk melakukannya sangat tinggi. Next. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan atau lead bank. Next. Adapun kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasi strategi dalam hal yang pertama, menekankan peningkatan produk atau proses, yang kedua, yang ketiga, menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank, yang keempat, mengembangkan tipe proses robotik atau manual, yang kelima, mengalokasikan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk lead bank, yang keenam, menjalankan lead bank sendiri atau mengontrakkan keluar. Selanjutnya, ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam lead bank, yaitu yang pertama, menjadi perusahaan pertama yang memasarkan suatu produk dengan teknologi baru. Yang kedua, menjadi peniru yang inovatif dari sebuah produk yang sukses sehingga meminimalkan resiko dan biaya awal. Yang ketiga, menjadi produsen terbiaya rendah dengan cara memproduksi produk yang serupa secara massal namun lebih murah dari produk yang baru-baru ini ditawarkan perusahaan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triana. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Next. Sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi yang baik memungkinkan perusahaan mengurangi biaya. Contohnya, pemesanan online dari tenaga penjual ke fasilitas produksi dapat memperpendek waktu pemesanan material dan mengurangi biaya persediaan. Perusahaan yang mengumpulkan dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. Di berbagai industri, informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, kita bisa pindah ke WA grup aja ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pindah ke WA Group untuk sesi pertanyaan. Terima kasih.